Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamdi. Saya dosen di Prodi Informatika pada Universitas Muhammadiyah Indonesia Banda Aceh. Puja syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga video PDDT UKT PT bidang pengajaran kecerdasan buatan dapat dilaksanakan. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Dalam pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi PDDT UKT-PT dalam pengajaran. Kemudian pada mata kuliah kecerdasan buatan terdiri dari 16 kali pertemuan dan jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Video ini khusus sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan, pengajaran, serta sebagai salah satu bukti profesionalisme dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas di lingkungan program studi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Indonesia Banda Aceh. Pada mata kuliah ini, kecerdasan buatan memiliki peran strategi dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai konsep, metode, serta penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang informatika. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar artificial intelligence (AI), teknik representasi pengetahuan, pencarian searching, sistem pakar, machine learning, serta perkembangan AI modern yang mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Pendekatan berbasis luaran outcome based education serta mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi program studi S1 Informatika. Selain itu, proses pembelajaran dirancang agar mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi secara etis bertanggung jawab. Akhir kata, semoga dokumen video PDDT UKT-PT bidang pengajaran ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan mutu pembelajaran, menjadi bukti pelaksanaan tugas akademik dosen, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Indonesia Banda Aceh. Mari kita mulai pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat? Pagi ini gimana? Udah sarapan pagi semua? Alhamdulillah. Ini masuk materi pertemuan kita yang kedua. Kemarin setelah kita pertemuan yang pertama tentang kontrak kuliah untuk mata kuliah kecerdasan buatan, ini kita masuk materi yang pertama adalah dengan materinya adalah pengantar kecerdasan buatan gitu ya. Untuk sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Untuk namanya Pona Aulia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Suci Amelia. Hadir, Pak. Oke. Intan Mutia. Oke. Sarita Ramayanti. Oke. Rizky. Oke. Amirul Muslimin. Hadir. Oke. Jara Armia Putri ya. Oke. Jikra Mubarak. Oke. Ya, terakhir Afifah Afwa. Oke, semuanya udah hadir ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan memaparkan tentang masalah materinya ada pengantar kecerdasan buatan. Kalau kita lihat sekarang ini perkembangan teknologi itu sangat maju ya. Apa-apa di zaman dulu orang harus membuat ini ya, dalam arti
kalau untuk berobat misalnya mereka harus payah pergi ke dokter atau berkonsultasi langsung tatap muka. Tapi dengan adanya sistem kecerdasan buatan kita bisa menggunakan dengan sistem pakar gitu ya, dengan komputer kita bisa mengidentifikasi penyakit apa yang kita alami gitu, apa yang kita derita gitu kira-kira. Oke, untuk materi kita pada hari ini adalah tentang pengantar kecerdasan buatan. Kemudian kita juga akan mendefinisikan kecerdasan buatan itu sendiri. Kemudian kita juga kecerdasan buatan PS kecerdasan alami gitu ya, apa bedanya gitu. Kemudian kita juga melihat masalah sejarah kecerdasan buatan itu sendiri. Kemudian perkembangan dan aplikasi yang ada pada saat ini ya tentang sistem kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih tujuan daripada perkuliahan mata kuliah ini adalah pertama diharapkan nanti kuliah ini memberikan prinsip-prinsip dasar tentang metode utama di dalam kecerdasan buatan gitu ya. Jadi mahasiswa dapat mengerti sistem dan kompleks dalam kaitan kemampuannya dalam proses pintar informasi gitu ya. Jadi memahami tentang kecerdasan buatan gitu. Itu tujuan daripada pemahaman mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat definisi daripada kecerdasan buatan itu apa sih? Kemudian kita lihat lagi apa sih arti daripada kecerdasan buatan gitu. Kalau si Jikra, coba Jikra bacakan, Jikra. Kecerdasan buatan itu kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, kemudian menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, dan menggunakan penalaran dalam memecahkan suatu masalah serta menyelesaikannya dengan secara efektif. Ya, jadi itu definisi daripada kecerdasan buatan ya. Kecerdasan itu adalah kita belajar mengerti dari pengalaman. Jadi kita punya pengalaman kepakaran yang dokter-dokter spesialis atau ahli-ahli pakar yang mereka udah tua gitu. Ketika mereka, karena dia pakar ahli pada bidang tertentu, ketika mereka sudah tua atau mereka nanti meninggal, kepakarannya itu bisa kita translate ke dalam komputer gitu. Dalam pengalaman-pengalaman mereka itu kira-kira seperti itu. Kemudian memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu ya. Di dalam cepat baik atau situasi yang baru gitu ya. Jadi ketika sistem kecerdasan buatan itu bisa menyesuaikan ya dengan kondisi apa yang ingin kita gali gitu. Contohnya sistem kecerdasan buatan di dalam penyakit jantung misalnya ya. Oke, selanjutnya adalah di dalam bidang ini adalah kita tidak terlepas dari apa itu artificial intelligence. Jadi di dalam artificial intelligence itu sendiri kita mengadakan penelitian gitu ya, mengadakan riset ya, penelitian tentang bagaimana aplikasi mendapat instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer gitu ya. Jadi dengan melakukan manusia itu lebih kecerdasan manusia itu bisa kita konversikan ke dalam komputer gitu. Yang kedua adalah bagaimana studi tentang membuat komputer melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi misalnya manusia mengidentifikasi seperti Bapak kasih contoh tadi, mengidentifikasi orang penyakit jantung gitu. Jadi seorang profesor dokter spesialis penyakit jantung misalnya yang mereka karena sudah pakar karena mereka memang spesialis penyakit jantung, dia sudah tahu ciri-cirinya aja gitu. Ciri orang mengidap penyakit jantung itu ada analisa-analisanya. Makanya di dalam pertanyaan-pertanyaan analisanya selain dari pemeriksaan, mereka juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penyakit jantung itu sendiri gitu. Itu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan lagi sudut pandang pada bisnis ya. Dalam sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan itu adalah suatu peralatan ya, metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis gitu ya. Di dalam bisnis juga kecerdasan buatan itu sangat diperlukan gitu. Misalnya kita dalam menganalisa sistem produk yang laku di provinsi Aceh misalnya. Kita set melalui artificial intelligence, melalui misalnya ChatGPT lah misalnya. Produk yang paling laku pada provinsi Aceh gitu. Enter. Ternyata produk yang paling laku di
kita ini adalah misalnya pada produk makanan, misalnya pada produk makanan itu yang paling laku itu misalnya Indomie goreng misalnya gitu. Jadi dari analisa itu kita bisa bahwa favoritnya di Aceh ini adalah banyak makan Indomie goreng gitu. Oke, selanjutnya kita melihat juga bagian utama. Di dalam artificial intelligence itu ada beberapa basis pengetahuan ya yang kita, yaitu pertama dia juga berisi fakta-fakta teori pemikiran tentang dan hubungan ya komponen satu dengan yang lainnya gitu. Jadi basis pengetahuannya juga saling berhubungan gitu. Kemudian motor inferensi engine-nya ya, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman gitu. Jadi berkaitan dengan representasi duplikasi tersebut melalui mesin komputer gitu ya. Misalnya kita dalam arti artificial intelligence AI itu dia bisa mendeteksi server-server yang tentang kita informasi apa yang kita inginkan gitu. Yang Bapak contohkan tadi juga contoh yang sederhana itu ChatGPT ya. ChatGPT itu dia juga bisa mengidentifikasi apa-apa yang kita tanyakan gitu. Bahkan kadang-kadang membuat proposal atau bahkan membuat tulisan-tulisan ringan juga kita tinggal tolong buatkan proposal proposal tentang sepak bola 17 Agustus misalnya kan. Dananya sebanyak 10 juta gitu. Enter. Jadi udah dipaparkan. Itu yang namanya sistem cerdas ya sekarang ini ya. Makanya beberapa kita manusia, kerjaan-kerjaan yang kemarin itu dikerjakan oleh manusia udah banyak dikerjain oleh komputer gitu ya. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya juga jadi di dalam kita membuat suatu kecerdasan buatan, kita membuat suatu produk ya, misalnya produk aplikasi pemrograman tentang sistem cerdas identifikasi penyakit jantung misalnya. Itu sebelum kita sampai ke di khalayak umum itu harusnya kita uji dulu gitu ya. Jadi aplikasi itu juga kita uji melibatkan seorang pakar ya, manusia yang pakarnya pada bidangnya, apakah ada dokter spesialisnya, ada dokter bagian IT-nya, ada spesialis bagian IT. Jadi kita analisa apakah aplikasi ini sudah betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan kepakaran pada bidang misalnya komputer atau pada kepakaran pada bidang jantung ya, penyakit jantung, spesialis penyakit jantung gitu. Jadi kita uji dulu. Kemudian setelah diuji adalah kita juga AI ini juga merupakan ilmu komputer yang secara simbolik dapat menyelesaikan masalah secara dalam arti memang penyelesaian masalahnya tidak 100% ini gitu, betul gitu kan. Tapi setidaknya membantu daripada seorang dokter baru atau dokter yang untuk menganalisa membandingkan analisa dari sistem kepakaran kecerdasan buatan itu dengan analisa di dalam lab dia sendiri kita uji. Kemudian selanjutnya juga kita lihat heuristik ya, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ya. Jadi ruang problem secara efektif yang mampu memproses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar gitu ya. Jadi di dalam strategi kita untuk mencari ini ya, suatu permasalahan yang kita selesaikan, kita cari di apa? Ya contohnya tadi ya, sistem pakar AI itu kita bisa mencari apa aja. Bahkan sekarang ini kita membuat desain pun bisa mereka gitu. Bahkan membuat video juga bisa gitu. Oke, selanjutnya inferensi penarikan kesimpulan ya. Inferensi atau penarikan kesimpulan di dalam AI itu sendiri adalah bagaimana mesin itu memiliki kemampuan berpikir, mempertimbangkan reasoningnya, termasuk dalam proses intervensinya atau fakta-fakta aturan dengan menggunakan metode heuristiknya gitu ya. Jadi mesin itu dia misalnya kita ingin menganalisa tentang jumlah penduduk Aceh yang mempunyai yang ada minat tentang pembelian HP iPhone misalnya. Jadi AI itu sendiri adalah Deep Blue mengalahkan Kasparov juara dunia catur ya. Itu salah satu contohnya. Kadang-kadang yang catur komputer ya, kadang-kadang kita main dengan catur aja kita bisa kalah gitu ya kan. Misalnya kita yang baru belajar main catur, kita main catur secara pakai komputer, kadang-kadang kalah kita ya. Itu contohnya. Kemudian kita lihat ada beberapa tujuan daripada kecerdasan buatan itu sendiri adalah pertama membuat komputer lebih cerdas ya.
Yang kedua adalah mengerti tentang kecerdasan, yang ketiga adalah membuat mesin lebih berguna gitu. Jadi dengan adanya contohnya mesin handphone kita, dulunya handphone itu digunakan untuk komunikasi aja, tapi sekarang ini bisa mendeteksi bagaimana kita memandu kita, kemudian bagaimana bahkan sekarang ini handphone juga bisa mentranslate gitu. Misalnya kita berbicara berbahasa Inggris, terus ditranslate-nya hello, how are you today? I am fine, misalnya kan. Setelah diterjemahkan oleh komputer, ya ada aplikasinya gitu. Halo, halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya baik. Habis itu berapa jauh, how far do you live from here, misalnya. Berapa jauh kamu tinggal dari sini gitu. Bisa kita translatekan berapa jauh kamu tinggal dari sini gitu. Jadi ada aplikasi translate gitu. Jadi itu juga salah satu sistem pakar. Jadi manusia sangat terbantu ya. Selanjutnya adalah kalau kita lihat kecerdasan buatan PS kecerdasan alami, apa sih bedanya ya kan? Sekarang kita lihat ya perbedaannya, apa kita buktikan ya, bahwa kecerdasan alami dengan kecerdasan buatan itu lebih murah gitu. Kalau kita berobat sekali ke spesialis penyakit jantung gitu, yang orang pakarnya, profesornya gitu, sekali berobat itu kita bisa terbayar 1 juta apa 2 juta gitu. Tapi mengidentifikasi kita, ketika kita menganalisa dengan kecerdasan buatan pakai komputer, menganalisa kita apakah betul kita penyakit jantung, itu identifikasinya itu cukup biayanya cukup murah gitu. Seperti Halodoc, jelas ya perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami itu lebih permanen, menawarkan kemudahan duplikasi yang penyebarannya lebih murah dari kecerdasan alami. Kecerdasan alami biayanya lebih tinggi ya. Kemudian konsisten dan menyeluruh, dia konsisten, dia tidak membedakan yang mana orang kaya, orang miskin atau yang mana yang ini, dia tetap pertanyaan dia jawab, dia netral gitu ya. Kemudian dapat didokumentasikan, print outnya bisa kita print bahwa ini Anda 60% menderita gejala penyakit jantung misalnya gitu. Jadi analisa, terus dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia. Terus dapat menjalankan tugas tertentu lebih dari banyak atau kebanyakan orang. Jadi AI ini juga bisa tidak ada capeknya, namanya mesin ya. Tidak ada mau orang konsultasinya sampai 100 orang, 200 orang di dalam sistem kepakaran, dia nggak ada capek. Tapi kalau kita kecerdasan alami, dokter spesialis yang penyakit jantung, kita konsultasi nanti 50 orang mungkin dia udah istirahat dulu sebentar gini. Kalau mesin ini tidak ada capeknya itu. Memang ada kelebihan kecerdasan alami ya, sistem pakar itu dibandingkan AI itu kan lebih kaku ya, dalam arti kreatifnya kurang ya. Kalau orang alami dia bisa fleksibel ya. Kalau yang di dalam kecerdasan kepakaran ini dia cuma apa yang ada di dalam poin-poin pertanyaan aja yang dia sampaikan. Kemudian menggunakan fokusnya juga sebagai pengambilan keputusan juga lebih ini ya. Kalau manusia ya, kecerdasan alami itu mereka menganalisanya lebih banyak faktor-faktor yang lain gitu, dengan wawancaranya, dengan dia melihat wajahnya ini agak pucat apa gimana, apa kurang darah atau gimana. Jadi tapi di dalam sistem kepakaran mesin dia nggak melihat kondisi kita gitu, dia jawaban pertanyaan-pertanyaan dia yang bisa kita jawab gitu kira-kira. Oke, selanjutnya juga kita kita lihat domain yang sering dibahas ya, persepsi, vision, space, bahasa alami, dan pemikiran bersifat komen pada robot kontrol gitu ya. Pada sekarang ini kita melihat sistem kontrol robot ya dalam sesuatu ini, contohnya dalam transportasi, robot kontrol dalam salah satu nuklir untuk penembakan peluru kendali nuklir itu sistem kontrolnya, sistem kontrol ini juga ya, kendali sistem jarak jauh gitu ya, dengan metode dengan satelit apa. Jadi contohnya sekarang ini dari Iran menembakkan ke Amerika itu berapa 1000 km lebih, 2000 km itu tembus dengan sistem kontrol penembakan teknologinya dengan penginderaan jauh gitu ya, dengan satelit. Ada juga sistem kontrol mereka dengan sensor-sensor gitu ya. Akhirnya sasaran tujuan tembakannya juga udah terkunci gitu. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya juga ada expert stage-nya adalah analisis finansial, analisis medikal. Pada sistem pakar itu analisis finansial, kelayakan untuk mendapat kredit misalnya. Misalnya kita aplikasi kecerdasan buatan dalam kelayakan untuk mendapat lulus kredit daripada perbankan misalnya.
apakah penghasilan Anda 10 juta, apakah utang Anda berapa. Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya Anda bisa mengambil kredit gitu. Jadi dengan sistem pakar gitu. Kemudian analisis pada bidang medikal ya, itu contohnya tadi kepakaran pada penyakit jantung, penyakit emah, penyakit lain-lain ya, darah tinggi apa segala macam. Itu bisa kita buat sistem pakarnya dengan analisis medikal ya. Yang selanjutnya adalah analisis ilmu pengetahuan atau rekayasa desain, pencarian kegagalan, perencana manufaktur gitu ya. Kita sistem pakar bisa kita buat sistem ya contohnya desain-desain pencarian apa gitu dalam bidang tertentu ya, di bidang teknologi. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan buatan itu sendiri adalah Knowledge based motor inference, yaitu digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia gitu ya. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan mengalami perkembangan terus-menerus gitu ya. Sampai saat ini terus berkembang terus gitu. Semakin banyak objek yang mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan sekarang ini kita lihat. Bahkan sekarang ini ada robot untuk pembantu rumah tangga aja, untuk ngepel, untuk apa itu udah menggunakan robot ya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah bagaimana semakin banyak objek-objek yang mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan itu sendiri gitu. Sekarang ini perkembangan teknologi. Jadi kita tidak bisa terlepas dari sistem pakar yang ada ini, baik pada bidang medis, pada bidang teknologi pembuatan mobil, bahkan sekarang ini sistem militerisasi, sistem perang juga menggunakan sistem kecerdasan buatan, penembakan nuklir, pendeteksian, pengintaian jarak jauh, penginderaan mereka siapa yang ada di kawasan ini. Jadi di bidang militerisasi juga menggunakan sistem kecerdasan buatan gitu ya. Jadi itu sementara untuk pemaparan Bapak pada hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Pertemuan kita pada hari ini Bapak sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa profesi dosen bukan sekedar pekerjaan, melainkan sebuah amanah yang mengandung tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi akademik, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian melalui pembelajaran sepanjang hayat, pengembangan diri yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan akademik. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya akan terus berupaya menghadirkan proses pembelajaran yang inovatif, adaptif, berpusat pada mahasiswa, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya juga akan terus menciptakan suasana belajar yang inklusif, kolaboratif, dan mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta memiliki karakter yang kuat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Pada bidang penelitian, saya berkomitmen untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan serta perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian yang berkesinambungan, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, menghasilkan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta meningkatkan reputasi akademik institusi melalui publikasi ilmiah, kolaborasi penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam bidang pengabdian masyarakat, saya terus mengembangkan program-program yang mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan hasil penelitian, transfer teknologi, pelatihan, pendampingan, serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian masalah secara berkelanjutan. Selain melaksanakan tridharma perguruan tinggi, saya juga berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik, etika profesi, budaya mutu, serta nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai dosen. Saya percaya bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan mahasiswa, masyarakat, institusi terhadap profesi dosen. Melalui proses pengembangan diri dosen dalam UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026 ini, saya memperoleh kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan karir, mengevaluasi capaian yang telah diraih, sekaligus menyusun langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik profesional. Proses ini semakin memperkuat motivasi saya untuk terus belajar, beradaptasi dengan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, mahasiswa, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video pengembangan diri ini. Besar harapan saya agar komitmen, dedikasi, dan profesionalisme saya sampaikan dapat menjadi gambaran nyata dari tanggung jawab saya sebagai dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah di dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.